Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Hari ini kita akan membahas cara mengurangi atau mengabaikan pikiran dan keinginan buruk yang muncul di dalam kita. Oke, pernah gak sih kalian selalu muncul pikiran atau keinginan yang kalian tahu itu sebenarnya salah dan itu buruk, tetapi tidak bisa menghilangkannya? Kita sudah berusaha untuk mengikuti cara orang lain punya advice ataupun ide, tetapi tetap aja pikiran atau keinginan itu buruknya muncul gitu. Ini saya sharing pengalaman saya ya. Terus terang, pikiran dan keinginan buruk, sorry to say, menurut saya tidak bakal 100% hilang di dalam hidup kita. Karena kita bisa aja terekspos dengan pengalaman buruk, lingkungan buruk, informasi buruk yang membuat kita muncul pikiran-pikiran buruk tersebut. Jadi jika Anda tanya ke saya, bisa gak sih menghilangkan pikiran dan keinginan buruk secara total? Ya, menurut saya sih tidak bisa. Tetapi good news-nya adalah kita bisa meminimalkan frekuensi pikiran dan keinginan buruk ini muncul di dalam kehidupan kita. Dan saat mereka muncul pun, kita bisa membuat mereka hilang secara cepat. Anda perlu mengerti, pikiran dan keinginan muncul, itu can be anytime, anywhere, ataupun dalam situasi tertentu. Mereka menjadi buruk jika kita menerimanya sebagai diri kita sendiri. Berarti jika kita tidak terima, maka kita bukan orang buruk, tetapi orang baik. Mereka yang muncul, pikiran buruk itu muncul, itu netral. It is what it is. Tergantung diri kita menerima atau tidak. Memakai pengetahuan ini untuk mengerti yang muncul itu salah atau benar, buruk atau baik. So how do we manage? Nah, cara untuk supaya kita bisa mengurangi frekuensinya, yaitu membuat mental kita seperti muscle memory yang bisa secara natural membiarkan, mengabaikan, menolak pikiran-pikiran atau keinginan buruk supaya mereka tidak berkembang ataupun tidak muncul segitu seringnya. Istilahnya kayak begitu loh. Istilahnya waktu saat kita jalan di luar, itu waktu saat kita jalan, kita lihat pandangan, kita lihat ada pohon. Nah, kalau kita merasa biasa aja terhadap pohon itu, ya kita abaikan kan. Nah, pohon itu seperti pikiran ataupun keinginan buruk yang muncul di dalam otak kita. Kalau kita mengabaikannya, ya kita tetap aja lewatin gitu. Jadi istilah kata itu semacam-macam kayak angin lewat di otak kita. Pikiran buruk atau keinginan buruk itu seperti angin lewat kayak gitu. Atau pohon yang kita lihat, terus kita continue aktivitas kita, lama-lama pohon atau pikiran buruk itu tidak ada di dalam otak kita. Jadi maksudnya muscle memory itu seperti apa sih? Muscle memory atau memori otot adalah kemampuan tubuh yang mengingat dan melakukan gerakan tertentu secara otomatis setelah melalui pengulangan latihan. Ini berdasarkan Google. Di dalam konteks ini, saya akan namakan muscle memory menjadi mental memory. Oke? Nah, jadi di dalam pengertian muscle memory ini, kata kuncinya adalah otomatis dan pengulangan latihan. Supaya kita bisa secara otomatis menolak, mengabaikan pikiran dan keinginan buruk, kita perlu melakukannya berkali-kali sehingga dia jadi natural. Ini membutuhkan latihan. Jadi saat pikiran buruk muncul, mental kita akan secara otomatis menolak atau mengabaikan. Ini menjadi mental memory. Kita bisa secara tenang dan terus-menerus mengabaikannya. Inilah end goal kita. Tetapi supaya kita bisa mencapai end goal ini, kita butuh mulai dulu. Dan inilah adalah masa transisi dan perubahan di dalam diri kita. Untuk memulai, mungkin bagi beberapa orang merasa sulit, bagi beberapa orang merasa gampang. Jadi bedanya apa? Kesulitan ini tergantung dari berapa besarnya perasaan kita melekat terhadap pikiran dan keinginan tersebut. Biasanya kenapa kita bisa melekat perasaan itu tergantung situasi yang kita berada atau pernah mengalami. Situasi ini yang membuat kita muncul perasaan bahagia atau tidak bahagia. Dan otak kita ngerekord hal itu. Jadi jika muncul situasi atau memori yang serupa, perasaan yang sama akan muncul. Dan jika kita tidak mengkontrol perasaan tersebut, perasaan ini akan tumbuh tambah besar, makin besar, sehingga melekat atau menempel kepada situasi tersebut. Dan pada saat menempel, ini akan membuat kita tidak tenang. Tidak tenang ini membuat kita muncul pikiran dan keinginan buruk.
Ketidaktenangan inilah yang membuat kita susah untuk mengkontrol pikiran dan keinginan buruk ini. Karena pada saat kita tidak tenang, kesadaran kita berkurang. Jadi semakin besar kemelekatannya, semakin sulit keinginan atau pikiran buruk diabaikan atau ditolak. Oke, saya kasih kalian contoh. Contoh, kamu order makanan di restoran. Terus ada waiter yang salah kasih makanan kepada kamu. Perasaan yang muncul mungkin contohnya adalah marah. Jika tidak dikontrol, ini akan melekat kepada situasi dan membuat kamu tidak tenang atau membuat kamu emosi. Kamu ada keinginan dan pikiran buruk yang mau melukai waiter tersebut. Atau bisa jadi kamu ada pikiran untuk melukai diri sendiri. Ataupun lingkungan di sekitar. Kayak gitu loh. Lalu setelah berapa waktu kemudian, kamu mungkin setelah lakukan hal tersebut, kamu ke tempat lain. Atau di tempat lain atau waktu yang berbeda, muncullah memori ini yang membuat kamu ingat atau kamu menghadapi situasi yang mirip dengan situasi yang awal. Perasaan apa yang akan muncul pada saat itu? Yang sama di situasi awal, yaitu marah. Dan jika tidak dikontrol lagi perasaan marah itu, ya kamu akan merasa tidak tenang dan akan melukai diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Ini tidak akan stop jika kamu sadar bahwa ini adalah sebuah penderitaan. Jadi ini cuma bisa stop kalau kamu sadar. Justru itu kamu butuhkan kesadaran. Dan supaya kamu bisa sadar, kamu harus dalam kondisi tenang. Berarti first step-nya itu adalah kesadaran. Sadar, perasaan apa yang muncul pada situasi tertentu. Situasi itu bisa jadi kejadian internal atau eksternal. Internal seperti pikiran, keinginan, dan memori. Eksternal itu di luar mental atau otak kita. Dan juga sadar bahwa jika kita tidak mengkontrol perasaan kita, ini akan membuat kita tidak tenang dan menderita. Sadar bahwa penderitaan ini adalah hal yang buruk untuk kita. Dengan kesadaran ini, kita bisa melatih mental memory dari 3 sisi. Mental memory yang awal yang perlu kita latih adalah kontrol perasaan. Kontrol perasaan bisa menghindari kita melekat atau walaupun sudah melekat, bisa melepaskan kemelekatan itu. Perasaan yang muncul seperti saya bilang itu netral. Oke, mereka tidak baik atau buruk. Tetapi jika kita membiarkan perasaan ini membesar, membuat kita tidak tenang, otomatis maupun perasaan bahagia pun bisa menjadi buruk karena membuat kita tidak tenang. Jadi jika kita bisa kontrol perasaan kita bisa memastikan kita selalu dalam kondisi tenang, walaupun ada pun perasaan yang muncul. Kontrol terus, sadar terus, supaya mau di dalam situasi apapun, mental memory akan berjalan secara otomatis membuat kita tenang, perasaan terkontrol, atau keluar dari kemelekatan. Oke, next. Mental memory berikutnya yang perlu dilatih adalah mengenal. Oke, selain kontrol perasaan, jika kita tidak mengenal bahwa ini adalah buruk, sama aja bohong. Berarti kita melakukan hal yang buruk secara tenang. Dan kita akan bingung kenapa walaupun dilakukan secara tenang, ujung-ujungnya buruk hasilnya. Buruk kepada diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Jadi kita perlu ada pikiran benar. Jika pikiran kita benar, kita bisa mengenal apa yang baik dan benar, apa yang buruk dan salah. Dan berdasarkan pengetahuan itu, karena kita dalam kondisi tenang, kita kontrol perasaan, kita bisa menerima yang baik dan benar, dan tidak menerima yang salah dan buruk. Selain itu, kita juga perlu sadar, kenapa pikiran atau keinginan buruk bisa muncul? Karena lingkungan kita tidak mendukung hal yang baik. Atau kita terekspos dengan yang saya bilang yang sebelumnya. Itu bisa jadi dari segi sosmed, atau berita-berita, atau informasi, bahkan teman atau saudara buruk yang kita mengetahui, ataupun orang lain. Hal ini membuat kita muncul pikiran-pikiran atau keinginan buruk, walaupun sebelumnya tidak ada. Karena terlalu sering terekspos menjadi ada. So, satu cara untuk supaya pikiran dan keinginan buruk munculnya berkurang, yaitu jauhilah yang buruk. Jauhilah eksternal yang buruk. Sadar juga, pikiran dan keinginan buruk bisa muncul kapanpun dan dimanapun. Ini bukan berarti kita merasa diri sendiri kotor atau jahat, tetapi menerima kenyataan dan hadapin dengan tenang. Keinginan untuk tidak menerima pikiran dan keinginan buruk itu juga termasuk keinginan baik. Itu juga berarti kita bukan orang buruk, tetapi orang baik jika kita benar-benar melakukannya. Jadi saat pikiran atau keinginan buruk muncul,
Jangan merasa kesal ataupun marah, sedih ataupun takut. Membiarkanlah ia melewat dengan tenang seperti angin melewati kita. Jadi sebelum kita mengabaikan hal yang buruk, mental memory akan membantu kita secara tepat mengenal apa yang buruk atau tidak, salah atau tidak. Mental memory yang terakhir adalah tindakan. Ini yang dimaksud tidak menerima hal yang buruk. Yang di atas itu untuk yang sebelumnya, mental memory kontrol perasaan dan mengenal itu untuk mempersiapkan diri sebelum menolak hal yang buruk. Pastikan apa yang kita tolak beneran buruk. Dan jika kita merasa confident itu buruk, kita benar-benar melakukannya. Yaitu yang mental memory terakhir ini. Kita benar-benar menolak, kita benar-benar mengabaikannya. Dan ini yang perlu diulangin terus supaya bisa menjadi natural dan menjadi mental memory. Tolak bukan berarti tolak dengan perasaan yang agresif, tetapi dengan perasaan yang tenang. Abaikan aja gitu. Mental memory tindakan ini akan membantu kita langsung menolak dan mengabaikan hal yang buruk secara real. Inilah yang bagaimana walaupun dia muncul, dia bisa hilang secara cepat. Karena udah menjadi mental memory, ini muncul, oh langsung kamu tenang. Karena mental memory kamu kan udah tenang, kontrol perasaan. Terus habis itu pengetahuan, ini mengenal, ini bahwa itu buruk. Langsung, oke, abaikan. Terus hilang. Itu prosesnya itu secara cepat. Kayak gitu. Nah, untuk bisa melakukan semua hal ini, kita membutuhkan cinta. Ini saya sebelumnya mau minta maaf dulu untuk penonton yang udah nonton video-video saya sebelumnya. Saya selalu mau mengutamakan, mempromosikan cinta ini. Karena memang terus terang, cinta itu sangat penting. Oke? Cinta terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Jadi, saya minta maaf dulu. Oke? Saya akan berulang terus, mereminder terus kepada semua orang yang nonton video saya, cinta itu penting di dalam kehidupan kita. Ayo kita lanjut, oke? Cinta terhadap diri sendiri. Cinta itu segala hal yang baik. Baik untuk kita, baik untuk orang lain, baik untuk lingkungan di sekitar. Mungkin alasan kenapa kita mau menolak atau mengurangi hal yang buruk, itu memang untuk menjadi orang baik. Tetapi itu bisa jadi karena kita selain cinta diri sendiri, kita melakukan itu karena kita cinta kepada orang lain ataupun lingkungan di sekitar. Justru itu kita berubah dari orang buruk menjadi orang baik. Tanpa cinta, hal yang saya ngomong sebelumnya itu semuanya tidak akan terjadi. Karena untuk supaya kamu mau melakukan itu, kamu harus ada keinginan untuk melakukan itu. Jadi cinta adalah peran yang penting untuk bisa memunculkan keinginan baiknya itu. Membuat kita berhasil menolak hal yang buruk, berhasil membuat pikiran dan keinginan buruk berkurang. Kenapa banyak orang yang oke, saya udah coba terus tapi gagal terus? Karena cintanya itu masih terlalu sedikit. Cintanya itu adalah keberanian dan kekuatan untuk orang berubah dari buruk jadi baik, bertahan menjadi orang baik, sebagai orang baik, atau bertumbuh dari awalnya baik saja menjadi sangat baik. Jadi kita demi cinta, kita menolak hal yang buruk terus-menerus, sehingga mental kita bisa secara otomatis mengenai itu buruk, secara natural menolaknya dengan tenang. Itu jadi sumber yang kuat untuk kita lakukan. Saya mengerti, untuk 100% menjadi orang baik dalam semua situasi itu susah, termasuk saya sendiri. But at least minimal, dari mungkin awalnya 10 situasi yang kita selalu buruk, dengan video ini bisa berkurang menjadi mungkin dari 10 menjadi 9 atau bahkan menjadi 6. Itu pun bagi saya termasuk progres, termasuk menuju ke arah yang lebih baik. Tinggal kita berkurang, bertahan, habis itu kurangin lagi, terus bertahan lagi. Ini saya mau tambah, ini dari sisi mental fight ini, the winner bukan yang mengalahkan hal yang buruk. Tetapi sadar bahwa ini bukan semacam pertempuran antara baik dan buruk. Oke. Jika kita selalu menganggap baik bertarung dengan buruk, dan kita harus selalu menang, kita akan merasa lelah dan capek. Karena terus terang hal yang buruk pasti muncul terus. Dan kalau kita harus fight terus, ngerti gak sih? Jadi mental kamu akan merasa lelah dan capek. Sadarlah hal yang buruk tetap akan muncul di dalam kita. It's a never ending. Oke?
Sadarlah bahwa kita dengan tenang hati bisa memilih baik dan mengabaikan yang buruk. Jadi jangan anggap itu sebagai battle atau fight. Tapi anggaplah seperti pilih doang. Saya kasih kalian satu ilustrasi. Seperti kamu ke pasar pilih sayur. Oke, di depan kamu ada banyak pilihan sayur. Kamu tahu, di dalam pasar pasti ada sayur yang bagus dan sayur yang jelek. Dan kamu tahu ciri khas sayur bagus itu bagaimana? Sayur yang jelek itu bagaimana? Oke, kamu tahu jika makan sayur yang bagus, dampak ke kesehatan itu positif. Kalau makan yang jelek, kita jadi kurang sehat, dampaknya negatif. Dengan pengetahuan ini, kamu akan memilih sayur yang bagus. Sayur yang jelek apa? Diabaikan dong. Kan kayak seperti itu kan? Ya, kayak gitu. Dan semua hal ini dilakukan secara tenang. Ada fight, ada battle? No, tidak ada pertempuran. There's no winner, there's no loser. If there's no fight, of course there's no winner, there's no loser. Cuman ada apa? Pilihan dan penerimaan. Oke? Nah, kenapa penerimaan? Karena seperti pasar, di dalam kita, itu banyak macam pikiran dan keinginan itu. Kamu mengerti, di dalam tubuh kita ada banyak pikiran dan keinginan, itu pasti ada yang baik dan buruk. Dan kamu mengerti dan menerima hal itu. Jika kamu menerima, berarti kamu damai dengan semua. Dengan sayur jelek maupun sayur bagus. Tidak ada perasaan benci terhadap sayur yang jelek. Karena mengingat, itu akan jadi buruk jika kita terima sebagai diri sendiri. Kamu pilih dong seperti sayur. Di depan kamu, di dalam tubuh kamu ada banyak macam pikiran, banyak macam keinginan. Ada yang pikiran baik, ada yang pikiran buruk. Jika muncul di dalam kita, kita abaikan. Jika itu buruk. Jika yang baik, oke, terima. Karena dampak daripada mental kita itu positif, yang baik, negatif, yang buruk. Semua hal ini secara tenang dilakukannya. Kita merasa damai, kita merasa bahagia. Kita merasa biasa saja. Saya harap dengan video hari ini bisa membantu kalian semua untuk berhasil menolak pikiran-pikiran dan keinginan buruk. Dan dari sini saya ingin tambahkan, untuk orang yang penasaran sebenarnya pikiran buruk itu apa sih, kayak buruk itu apa, tim saya ada bikin satu playlist, itu full deep dive tentang orang buruk. Jadi semua ciri khas orang buruk, itu kayak seperti apa aja, itu bisa kalian melihat. Dan selain itu, saya sangat rekomendasi, ada 3 playlist yang saya udah pernah share di channel ini, yaitu Makna Kehidupan, Melatih Diri Menjadi Orang Baik, dan Jalan Kebenaran. Ini 3 playlist ini saya sangat rekomendasi. Oke, so harap semua hal ini termasuk playlist-playlist saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Remember to be happy always. See you in the next video. Bye-bye.